Jokowi, Iriana, Bahlil kelabui Raja Ampat. Raja Ampat negeri yang sangat kaya raya, terletak di Papua Barat. Jokowi, Iriana, Bahlil sering datang ke Raja Ampat, bahkan merayu-rayu rakyat Papua Barat, tepatnya di Raja Ampat. Karena Raja Ampat adalah negeri yang sangat kaya raya. Bukan hanya dari segi lautnya saja yang begitu indah dan ikan-ikannya berbagai macam ikan ada, tetapi daratan di Raja Ampat mengandung berbagai macam jenis bahan tambang, terutama nikel yang sangat melimpah ruah. Nikel sangat menghirukan, nikel sangat menggiurkan siapa saja. Nah, tetapi sayang, sungguh sayang, rakyat di Indonesia ini masih mudah sekali dikelabui, dibodohin, dimanipulasi dengan wajah-wajah yang sendu, wajah-wajah yang kelihatannya baik membangun jalan-jalan. Selama ini di Papua tidak tersentuh jalannya. Nah, jalannya dibangun karena supaya nanti proyek-proyek besar itu bisa mulus begitu. Nah, kemudian bandara-bandara dibangun ya agar para investor itu gampang ke sana. Kemudian pelabuhan-pelabuhan juga dibangun agar nanti hasil dari tambang nikel terutama bisa diangkut melalui pelabuhan, sehingga orang-orang yang terlalu cerdas, cerdasnya terlalu ini, bisa menjadi orang yang kaya raya sampai 7 turunan tidak akan habis, kalau memang Allah Azza wa Jalla tidak segera membuka aib-aib mereka. Tetapi Allah sudah membuka aib mereka. Oleh sebab itulah silakan sekarang ini para orang-orang yang terlalu mendewa-dewakan Jokowi, yang seolah-olah menyembah Jokowi, para buzzer-buzzer yang digaji dari uangnya Jokowi, silakan. Silakan, kami tidak akan tinggal diam saja. Kami 15 tahun tinggal di Kota Puntang, Kalimantan Timur, dan kami sudah keliling-keliling, diundang ceramah oleh perusahaan-perusahaan mana saja. Kami tahu bagaimana kerusakan di bumi Kalimantan Timur, sehingga kami sangat khawatir kalau nanti terjadi banjir, kerusakan di mana-mana. Kalimantan Timur sudah rusak, ya, karena memang tambang dari satu tambang saja, yaitu tambang batu bara, itu Masya Allah rusaknya, Masya Allah luar biasa. Belum lagi minyak, belum lagi gas, belum lagi yang lain-lain. Masya Allah, Masya Allah. Negeri kita ini subur, kaya raya, iya, negerinya yang diberkahi oleh Allah, tapi mental manusianya bajingan. Mental manusianya bajingan, sehingga kekayaan itu hanya berputar di antara mereka saja. Rakyatnya miskin-miskin. Nah, nanti kalau bumi dan tanah air kita sudah diperas-peras semua tambangnya, nanti bagaimana nasib anak cucu kita ke depan? Kalau sudah tinggal ampas-ampasnya doang, apakah anak cucu kita nanti akan dijual semuanya ke luar negeri menjadi TKI dan TKW, kemudian dielu-elukan, dipromosikan menjadi pahlawan devisa negara? Pahlawan devisa negara, padahal aslinya karena memang kebobrokan mental para pemimpin dan pejabat tinggi, sehingga mereka mengeruk sebanyak-banyaknya hasil kekayaan di bumi Nusantara, sedangkan rakyatnya dijual ke luar negeri agar tidak tahu mereka ini, yaitu tadi, menikmati hasil kekayaan di bumi sendiri. Rakyatnya dijual, dielulukan, mereka semuanya dibangga-banggakan, dijuluki sebagai pahlawan devisa negara. Ini kan kurang ajar namanya. Nah, kemudian kami disuruh diam saja. Tidak bisa, tidak. Karena kami juga punya hak, bahkan punya kewajiban, bagaimana anak cucu kita nanti ke depan tetap menjadi tuan-tuan di negeri sendiri. Menjadi tuan-tuan di negeri sendiri, menikmati kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian anak cucu kita nanti semoga bisa menjadi orang-orang yang kaya di tanahnya sendiri. Bahkan anak-anak cucu kita nanti memiliki pembantu-pembantu dari luar negeri. Itulah cita-cita kami.
Kemudian kami disuruh diam saja. Kiai itu ngertinya hanya ngaji. Ini ngaji yang tingkat tinggi adalah siasah. Ngaji tingkat tinggi adalah politik. Kita harus tahu tentang mental-mental bajingannya para bajingan. Nah, tidak semuanya kiai yang mampu diberikan kelebihan oleh Allah mengetahui dan memahami kelicikan dari para orang-orang yang mental-mental bajingan. Oleh sebab itulah sudah saatnya seluruh kiai, para ustadz, para jengan, para ulama yang telah diberikan oleh Allah berbagai macam ilmu, terutama ilmu siasah Islamiyah, bagaimana cara kita ini menegakkan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seluruh rakyatnya hidup kaya raya, nggak ada yang punya utang. Sedangkan kekayaan-kekayaan yang berputar di orang-orang tertentu saja harus disita, harus ada pemerataan, bukan seperti komunis yang harus sama rata, bukan. Tetapi ini demi keadilan, karena ini adalah hasil berkah dari bumi Indonesia yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Jadi seluruh rakyat itu berhak menikmati. Enggak seperti mereka-mereka yang kemana-mana bisa naik jet pribadi. Sekali naik jet pribadi itu bisa untuk memberi makan orang satu kecamatan. Jadi naik jet pribadi apalagi plus biaya perawatan dan seterusnya, jet-jet itu bisa untuk memberikan makan orang satu kecamatan. Nah, kalau seandainya mental-mental para pejabat pemimpin di negeri kita ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tentulah mereka akan takut kepada Allah. Oleh sebab itulah ketika Jokowi dan Iriana getol merayu rakyat di Raja Ampat, Papua Barat dengan berkunjung langsung dan membangun jalan-jalan, bandara dan pelabuhan, maka ketika itu sudah ada beberapa pengamat politik dan aktivis lingkungan yang mewaspadai strategi udang di balik batu. Mengapa ada strategi udang di balik batu? Karena ada udang berkepala batu, kata Gusmus. Jadi ada udang di balik batu karena memang ada udang yang berkepala batu. Raja Ampat adalah negeri yang sangat kaya raya. Di dalamnya terdapat berbagai macam jenis bahan tambang termasuk nikel yang melimpah ruah. Saat ini dikeruk habis-habisan. Di Kalimantan batu baranya sudah berpuluh-puluh tahun dikeruk, minyaknya dikeruk, gasnya diteruk, berbagai macam tambang dikeruk. Bahkan ada timah yang begitu melimpah ruah, dikeruk mulai zaman Belanda. Di Bangka Belitung sudah mulai habis. Nah, sekarang ini Raja Ampat dikeruk, eksploitasi sebebas-bebasnya. Jangan sampai kita terlambat menyelamatkan bumi Indonesia. Oleh sebab itulah, wahai bangkit para ulama, para kiai, para abuya, para ajengan, selamatkan Indonesia dari para karung-karung bajingan yang akan memeras seluruh kekayaan di Indonesia. Demikian, semoga manfaat barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.